semuanya, Assalamualaikum. Pada kali ini kita akan membahas topik tentang money laundry. Nah, mungkin di sini teman-teman banyak yang bingung kali ya, apa hubungannya uang sama mencuci? Kenapa pula ada istilah money laundry? Apa money laundry ini uangnya yang dicuci? Nah, untuk itu kita bahas sama-sama yuk. Sebelum itu, perkenalkan, saya Fitria Permatasari. Saya Ananda Wulanjari Purwaningsih. Dan saya, Gita Natasha Putri. Kami akan bersama-sama membahas tentang money laundry. Gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja simak penjelasan dari rekan saya Gita tentang apa itu money laundry. Jadi teman-teman, menurut Sustedi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Pencucian Uang memuat pengertian pencucian uang yang disebutkan oleh Fraser, mengemukakan bahwa pencucian uang adalah suatu proses sederhana melalui uang kotor yang diperoleh dari tindak pidana, dicuci atau dimasukkan ke dalam sumber yang sah atau ilegal, sehingga pelaku tindak pidana dapat lebih aman menikmati keuntungan yang didapat dari kejahatan mereka. Jadi, singkatnya, pencucian uang itu adalah upaya membersihkan dana yang diperoleh secara ilegal untuk membuatnya seperti legal. Prinsipnya adalah bagaimana sih kita membuat uang kotor menjadi bersih. Nah, betul tuh teman-teman, jadi bukan uangnya yang dicuci ya. Teman-teman pada penasaran gak sih bagaimana metode-metode pencucian uang itu sendiri? Jadi teman-teman, ada 3 metode pencucian uang. Apa aja sih? Yang pertama, ada buy to sell. Jadi buy to sell ini adalah suatu metode yang dilakukan dengan menjual atau membeli suatu barang maupun jasa tertentu menggunakan dana yang diperoleh dari pencucian uang. Dengan metode ini, setiap aset atau kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana akan dirubah bentuknya menjadi legal, serta pastinya akan mempersulit penegak hukum. Yang kedua, ada offshore conversions. Metode ini dilakukan dengan cara menempatkan dana yang diperoleh dari tindak pidana ke suatu wilayah tax haven country yang kemudian disimpan pada bank atau lembaga keuangan lainnya di wilayah atau negara tersebut. Hal ini dilakukan karena biasanya di negara tax haven country memiliki hukum perpajakan yang lebih longgar. Yang terakhir atau yang ketiga ada legitimate business conversions. Metode ini dilakukan dengan membeli instrumen keuangan yang ada di suatu perusahaan, baik aset maupun investasi, sehingga diperoleh pendapatan yang legal. Barusan sudah dijelaskan mengenai apa itu money laundry beserta metode-metodenya. Nah, selanjutnya ada rekan saya Ananda yang akan menjelaskan tentang proses-proses pencucian uang. Yuk kita simak. Ada 3 proses pencucian uang. Yang pertama ada penempatan atau placement. Proses ini adalah suatu usaha dalam menempatkan suatu dana maupun aset yang diperoleh dari suatu tindakan kriminal menuju sistem keuangan yang dianggap legal. Yang kedua ada transfer atau layering. Proses kedua ini dapat dilakukan dengan sejumlah tahapan transaksi finansial untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan sumber dana ataupun aset yang sudah diperolehnya. Yang terakhir atau yang ketiga ada menggunakan harta kekayaan atau integration. Proses integrasi ini akan menggunakan harta kekayaan sebagai bentuk upaya menggunakan aset maupun dana yang sudah terlihat legal dari tindakan pencucian uang. Money laundry ini bukan saja meracuni kehidupan tetapi juga ilegal. Nah teman-teman, ada modus-modus dalam pencucian uang. Apa saja? Yuk kita simak penjelasan dari rekan saya Gita tentang modus-modus dalam pencucian uang. Jadi teman-teman, modus money laundry ini mencakup loan back, kegiatan jual beli di perdagangan internasional, CCAS, akuisisi, perdagangan saham, investasi pada instrumen tertentu, identitas palsu, serta deposit taking. Modus money laundry yang paling banyak dilakukan di Indonesia adalah akuisisi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana